Pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio tentang tidak ada kenaikan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate ternyata membuat pasar panik. Hal ini dianggap bertentangan dengan situasi global, di mana Bank Sentral Amerika Serikat masih akan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 1 hingga 2 kali lagi. Rupiah menutup perdagangan Jumat di 15.200 per dolar Amerika Serikat, mata uang Garuda 0,31% di pasar spot. Sebagai catatan, BI mulai menaikkan suku bunga acuan sejak Agustus 2022 hingga Januari 2023. Secara total, kubu MH Tamrin sudah menggerek suku bunga acuan sebesar 225 basis poin atau 5,75%. Kementerian Koperasi dan UKM kembali memperpanjang moratorium perizinan usaha koperasi simpan pinjam. Lewat surat edaran terbaru, maka moratorium akan berlaku mulai Februari hingga April 2023. Menurut surat edaran tersebut, moratorium dilakukan karena peran koperasi yang awalnya bertujuan baik banyak disalahgunakan oleh oknum koperasi, khususnya yang memiliki usaha simpan pinjam. Kemenkop UKM juga menemukan ada koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam yang tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi serta ketentuan yang berlaku. Selain moratorium, Kemenkop UKM juga tengah menggodok rancangan peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang mengatur perizinan usaha berbasis risiko bagi sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait adanya automatic adjustment atau pemblokiran anggaran kementerian dan lembaga dengan total 50,2 triliun rupiah atau 5,02% dari total belanja di tahun 2023. Sri Mulyani menjelaskan, automatic adjustment merupakan strategi menghadapi ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik. Kementerian lembaga diminta agar mengatur prioritas belanjanya dan menahan anggaran belanja yang ada untuk berjaga-jaga. Dengan adanya automatic adjustment, semua anggaran prioritas dipastikan tetap aman karena tidak ada anggaran yang dikurangi atau dihilangkan. Terlebih, blokir ini hanya bersifat sementara dan dapat dibuka kembali jika tidak membutuhkan peningkatan anggaran yang signifikan. Bank Indonesia mencatat harga properti residensial di pasar primer terus mengalami peningkatan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengungkapkan berdasar Indeks Harga Properti Residensial atau IHPR kuartal keempat tahun 2022 terjadi peningkatan 2% secara tahunan yang nilainya lebih tinggi dibandingkan periode kuartal sebelumnya 1,94%. Secara kuartalan, kenaikan IHPR pada kuartal keempat tahun 2022 sebesar 0,47%. Meskipun lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya, kenaikan harga properti residensial tetap kuat, terutama ditopang oleh harga pada tipe rumah menengah dan besar. Sedangkan dari sisi penjualan, hasil survei mengindikasikan penjualan properti residensial di pasar primer pada triwulan keempat tahun 2022 justru tumbuh melambat. Penjualan properti residensial tumbuh 4,54% secara tahunan, lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang berada di 13,58%. Tesla menarik kembali 362.758 kendaraan. Ratusan ribu unit mobil yang ditarik merupakan kendaraan yang disematkan fitur Full Self-Driving Beta atau FSD Beta di Amerika Serikat. Sistem Beta FSD dapat menyebabkan kecelakaan dengan membiarkan kendaraan yang terdampak untuk bertindak tidak aman di sekitar persimpangan. Sistem Beta FSD juga mengalami kesulitan merespon dengan tepat perubahan dalam batas kecepatan yang diposting, sehingga hal tersebut sangat berbahaya apabila tetap digunakan di jalan raya. CEO Elon Musk dan para pengguna Tesla keberatan dengan penggunaan istilah recall atau penarikan kembali, sebab masalah tersebut dapat diperbaiki dengan pembaruan perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet nirkabel. Musk bahkan menulis di Twitter kata recall untuk pembaruan perangkat lunak over the air adalah anakronistik.